saya hebat? Yes! Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tulang. Nah, tulang itu berfungsi sebagai kerangka tubuh supaya kita apa? Supaya kita dapat berdiri dengan tegak. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini ada Mr. Sofyan. Ya, teman-teman perhatikan apa yang akan dilakukan Mr. Sofyan. Yuk kita simak bersama-sama. Nah, teman-teman, di sini ada Mr. Sofyan. Kira-kira apa yang dilakukan Mr. Sofyan? Betul sekali, Mr. Sofyan sedang mengangkat beban atau mengangkat gas. Nah, di sini Mr. Sofyan kira-kira mengangkat gas ini menggunakan apa ya? Betul sekali, menggunakan tangan. Tangan itu terdapat tulang. Nah, apakah hanya tulang yang bisa menggerakkan gas ini, yang bisa mengangkat gas? Betul sekali. Tidak hanya tulang, tetapi juga ada otot. Oke, Mr. Sofyan, terima kasih. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang otot pada manusia. Otot terdapat di bawah kulit dan otot itu menyelimuti tulang kita. Nah, otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh kita yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Jadi kalau kita beraktivitas teman-teman, ya bisa makan, bisa menggerakkan, ya itu karena adanya otot pada tubuh kita. Nah, cara kerjanya bagaimana teman-teman? Cara kerjanya itu bisa berkontraksi dan berrelaksasi. Nah, itu tadi tentang otot. Kemudian teman-teman tahu nggak apa fungsi dari otot selain menggerakkan tulang? Jadi bukan hanya tulang yang digerakkan oleh otot, tetapi organ-organ yang ada dalam tubuh kita juga digerakkan oleh otot seperti jantung. Jantung kita itu bisa berdetak itu karena adanya otot yang menyelimuti jantung tersebut, sehingga jantung itu dapat memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, selain itu, bisa juga otot mengalirkan darah ke seluruh tubuh dan menjaga suhu tubuh. Nah, itu tadi tentang fungsi dari otot. Kemudian teman-teman tahu nggak? Ada berapa jenis otot pada tubuh kita? Ya, di sini ada 3 jenis otot pada manusia. Yang pertama, otot polos. Kemudian otot lurik, dan yang terakhir adalah otot jantung. Nah, otot yang pertama itu otot polos. Otot polos itu terdapat di organ kita, di perut kita. Seperti apa? Lambung, uterus, kantong kemih, pembuluh darah, dan rahim. Nah, bentuknya seperti gelondong, kedua ujungnya runcing ya, dan bagian tengahnya menggelembung. Nah, otot polos memiliki satu inti sel yang letaknya di tengah. Ya, perhatikan inti selnya. Kemudian cara kerja otot polos yaitu secara tidak sadar dan dia lambat dalam merespon. Nah, inilah penjelasan tentang otot polos. Teman-teman, selanjutnya yang kedua ada otot lurik. Otot lurik melekat pada rangka yang berbentuk silindris dan memanjang. Perhatikan, silindris dan memanjang. Ya. Kemudian otot lurik memiliki banyak inti. Nah, banyak kan teman-teman intinya? Nah, letaknya pun itu di tepi. Tidak seperti otot polos berada di tengah, tapi dia berada di tepi. Nah, cara kerjanya bagaimana otot lurik? Otot lurik bekerja secara sadar dan cepat dalam merespon. Nah, itulah tadi tentang otot lurik. Selanjutnya yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung terdapat pada dinding jantung yang berbentuk silindris dan memiliki percabangan seperti gambar. Nah, sesuai dengan
yang namanya otot jantung itu terdapat di jantung kita. Otot jantung memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Perhatikan? Ya. Hanya ada satu inti sel dan berada di tengah. Kemudian cara kerja otot jantung secara tidak sadar dan sedang dalam merespon. Oke teman-teman, tadi dijelasin tentang jenis-jenis dari otot. Jenis-jenis otot tadi ada 3. Betul sekali, yang pertama adalah otot polos, kemudian ada otot lurik, kemudian yang terakhir adalah otot jantung. Nah teman-teman, itu tadi tentang jenis-jenis otot pada tubuh kita. Nah selanjutnya teman-teman, apa yang terjadi jika otot kita tidak dijaga? Pasti ada gangguan atau kelainan pada otot. Nah, apa saja gangguannya? Yang pertama adalah hipertrofi. Teman-teman lihat apa yang ada di gambar ini? Ya, ini adalah salah satu kelainan yang mana ototnya itu berubah menjadi lebih besar ya dan lebih kuat. Kenapa? Karena akibat dari olahraga atau aktivitas yang berlebihan. Biasanya hipertrofi ini dimiliki oleh para atlet binaragawan. Binaraga. Nah, yang kedua ada sakit pinggang. Perhatikan. Sakit pinggang ya banyak yang sering terjadi pada manusia ya. Itu karena apa? Karena otot-otot atau ligamennya di sekitar pinggang itu meregang. Ya, meregang dan mengangkat beban yang terlalu berat. Jadi banyak yang kalau mengangkat beban yang berat itu juga bisa mengakibatkan sakit pinggang. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada atrofi. Atrofi, perhatikan ya. Atrofi merupakan kelainan otot karena otot mengecil ya. Ototnya mengecil, tidak seperti otot yang normal. Dia itu lebih kecil. Kemudian otot itu menjadi lemah karena kecil, jadi dia itu menjadi lemah ototnya. Ya, kelainan ini teman-teman bisa mengatasinya dengan cara mengkonsumsi makanan yang bergizi dan olahraga yang teratur. Kemudian yang keempat ada stiff. Nah, stiff disebut juga dengan kaku leher. Perhatikan. Nah, kaku leher ini salah satu kelainan otot yang terjadi karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang salah atau menghentak secara tiba-tiba. Nah, itu bisa terjadi kaku leher. Yang kelima ada terkilir atau kesleo. Perhatikan. Kesleo terjadi karena kerja otot yang berlawanan yang menyebabkan gerakan otot kacau yang membuat tulang tidak kembali pada tempat semula. Nah, teman-teman bisa perhatikan seperti ini. Nah, itu nanti dia bisa membengkak ya. Oke, teman-teman, kemudian tadi sudah yang kelima, sekarang yang keenam. Yang keenam ada distrofi. Distrofi ini adalah penyakit kronis pada otot yang terjadi sejak anak-anak. Nah, perhatikan. Penyakit ini merupakan penyakit bawaan atau keturunan. Ya, kemudian yang selanjutnya yang ketujuh ada tetanus. Tetanus itu merupakan kelainan otot akibat infeksi bakteri. Misalnya kaki atau tangan atau kulit kita terkena oleh paku yang berkarat atau benda besi ya, besi yang berkarat itu juga bisa mengakibatkan tetanus jika kita tidak mengobatinya atau membersihkannya secara langsung. Nah, jadi teman-teman perhatikan kalau misalkan kita terkena seperti besi atau apa yang berkarat, kita harus cepat-cepat membersihkannya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi infeksi yang menghasilkan racun dan yang menyerang saraf. Nah, itu juga berbahaya kalau tetanus ya teman-teman. Kemudian yang kedelapan. Yang kedelapan kita ada fibriosis. Nah, fibriosis ini terjadi karena sel-sel otot tidak mampu bergenerasi sehingga ototnya melemah. Kemudian yang kesembilan ada kram otot. Kram otot terjadi karena
supaya kita itu tidak kram, yaitu dengan merilekskan otot kita. Nah, itu tentang kram. Kemudian yang ke-10 ada hernia abdominal. Terjadi karena sobeknya dinding otot perut sehingga usus turun ke bawah dan masuk ke dalam rongga perut seperti yang ada pada gambar di samping. Nah, teman-teman, tadi merupakan kelainan pada otot kita. Bagaimana teman-teman supaya kita bisa menjaganya? Kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi dan juga olahraga yang teratur. Dan olahraganya itu pun tidak berlebihan ya teman-teman. Nah, di sini ada video yang mana memudahkan teman-teman untuk belajar otot hari ini. Oke teman-teman, yuk kita simak bersama-sama. teman-teman membuat video tentang otot tersebut dan